Data-data ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang terjerat oleh pinjol hari ini atau pinjaman apapun. Dalam konteks ini, saya akan bicarakan kenapa kita bisa terjerat oleh pinjaman yang tidak sehat. Oke guys, kenali dulu hukum ini. Hukum ini yang menyebabkan kita menjadi terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online. Yuk kita kenalan dulu dengan salah satu filsuf terkenal bernama Denis Diderot. Diderot or whatever lah. Seorang filsuf di abad 18-an. Dia terkenal karena dia adalah penulis ensiklopedia di Prancis. Diderot ini bukan orang yang bergelimangan harta. Nah, dia ini suatu hari membutuhkan uang untuk pernikahan anaknya. Akhirnya, dia menjual perpustakaan pribadinya. Perusahaan itu dibeli oleh The Great Catherine, Ratu Rusia pada masa itu, dengan nilai 1.000 pound sterling. Karena The Great Catherine respect dan juga kasihan terhadap Diderot, akhirnya dia memberikan juga sebuah mantel sutra krimizi yang dia berikan sebagai bentuk penghormatan. Dan di sini semuanya dimulai. Sebelumnya, dia merasa bahwa sofa yang dia duduki setiap hari, yang dia gunakan untuk baca setiap hari, bersantai setiap hari, itu tidak menjadi sebuah masalah. Biasa saja. Namun ketika ia sandingkan dengan mantel sutra krimizinya, dia merasa sofanya jadi usang. Nah, akhirnya dia membuang sofa yang lama dan membeli sofa yang baru. Sofa yang dibelinya dari Maroko dengan menggunakan uang hasil penjualan perpustakaannya. Namun Diderot pun terus berpikir. Ketika dia memandang sofa, dia melihat karpet. Lah, kok gak pantas ya karpetnya ya? Lah, kok jadi usang? Nggak matching gitu sama sofanya. Sofanya keren, karpetnya buruk. Akhirnya beliau membeli karpet dari Damaskus untuk membuat sofanya terlihat matching dengan karpetnya. Tentu menggunakan uang hasil penjualan perpustakaannya. Tak lama dia juga melihat meja tulisnya, tempat dia membuat karya terkenalnya. Loh, kok jadi usang? Loh, kok kenapa jadi nggak keren? Padahal kan ini tempat yang membuat saya menjadi terkenal sebagai bapak ensiklopedia. Diderot pun akhirnya membeli meja baru untuk menyandingkan estetika dengan sofa yang sudah dia beli. Tidak hanya itu, dia melihat bahwa wallpaper yang dia tempelkan sebelumnya sudah terlihat lusuh, kumuh. Akhirnya dia mengganti wallpaper. Terus hal tersebut dia lakukan hingga sampai akhirnya uang hasil penjualan perpustakaannya habis. Tapi karena dia belum merasa puas, akhirnya dia meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan perabot-perabot di rumahnya, untuk menyandingkan level-level perabot yang lainnya sehingga semuanya terlihat satu level yang sama. Nah, itu semua ceritanya Diderot. Penyesalan beliau tulis dalam esai yang berjudul Regrets for My Dressing Gown yang terbit pada 1975. Salah satu kata-kata yang terkenal dari beliau yakni I was master of my old dressing gown, but I become a slave for the new one. Saya berkuasa atas gaun tua saya, tapi saya menjadi budak dari yang baru. Cerita ini rasanya tidak asing ya di kehidupan kita, yang kita seringkali diperbudak oleh keinginan atau hasrat kita untuk menyamakan level-level barang yang ingin kita miliki. Saya ambil contoh, ada teman kita atau bahkan kita sendiri yang setelah membeli iPhone, beranjak dan berlanjut untuk masa nggak iPad ya, masa nggak MacBook ya, masa nggak. Nah, terjebaklah dalam ekosistem Apple. Secara bisnis, dari perspektif mereka bagus, tapi dari perspektif kita, ini menjadi berbahaya. Atau yang biasanya beli baju-baju branded, pada akhirnya kita terjebak pada siklus ekosistem fashion mereka, yang pada akhirnya kita nggak nyaman lagi buat pakai baju yang biasa aja, yang padahal dulunya nyaman kita pakai. Buat yang baru beli motor Vespa Matic, pasti berpikir, masa helmnya bogo? Tentu minimal helmnya yang mahal juga ya nggak sih? Karena akan dirasa tidak matching. Nah, kalau udah terjebak seperti ini, mungkin kita akan terlilit pinjaman online di zaman sekarang. Jadi, gimana dong cara kita escape, keluar, dan tidak terjebak lagi ke dalam jebakan finansial Diderot Effect? Gunakan dua jurus ini. Yang pertama, pastikan selalu
expand, kita selalu lebih kecil dari income kita. Di video sebelumnya saya juga bahas bagaimana tetap bahagia dengan uang yang kita miliki. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mengontrol keuangan kita agar expand tidak lebih besar dari income. Kalau Robert Kiyosaki juga pernah bilang, it's not how much money you get, it's all about how much money you save. Dengan kesadaran itu, kita dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang membuat kita menjadi harus meminjam karena lebih dari apa yang kita mampu. Yang kedua, salurkan keinginan kita dengan batasan. Nah, ini it's will helpful, ini akan sangat membantu. Dan sebelum saya membaca tentang The Dorothy Effect, saya hampir juga terjebak ke dalam siklus itu, dimana saya pengen beli monitor, beli A, B, C, D, F, G. Tapi setelah saya baca itu, saya coba gimana ya caranya supaya saya tidak terjebak. Akhirnya saya membuat sebuah targetan. Akhirnya saya coba salurkan keinginan saya dengan batasan, dan ini sangat membantu and it works. Jadi tadinya saya pengen beli monitor A, B, C, D, F, G gitu ya. Akhirnya saya buat target terlebih dahulu, yang dimana targetnya tidak lebih besar daripada income yang bisa saya terima. Tentunya jangan lupakan batasannya. Batasannya adalah rules yang pertama. Pen tidak boleh lebih besar daripada income. Oke, that's all mungkin buat teman-teman yang masih terjebak dalam siklus keuangan atau siklus pinjaman yang tidak sehat. Semoga bisa cepat pulih dari pinjaman tersebut. Oke, that's all. See you for the next video.